Kalau ngomongin soal true wealth atau kekayaan sesungguhnya, sebenarnya apa aja sih money skill yang perlu kita mastering di dalam game of money ini? Nah, teman-teman simak di video singkat hari ini di mana kita mau membahas secara singkat sekali apa saja 3 hal yang paling mendasar, yang paling penting kita kuasain di dalam money skill atau game of money ini. What's up everyone, welcome back to Teta Magi TV channel. Saya dengan Clara Angelin. Di channel ini kita banyak ngomongin tentang money mindset, tentang money management, and also about law of attraction dan mental healing. Kenapa? Karena semua ini sangat berhubungan. So buat teman-teman yang baru, welcome dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, so teman-teman, kita udah banyak banget di video-video sebelumnya ngomongin nih tentang financial freedom, tentang budgeting, tentang money mindset. Kalau law of attraction sih udah nggak usah ngomong lagi ya, banyak banget. Nah, tetapi teman-teman, banyak dari kita yang actually is very obvious, tetapi banyak dari kita yang nggak sadar sebenarnya money skill yang sangat-sangat kita perlukan itu apa aja sih? Sebenarnya 3 yang paling mendasar teman-teman, yang kalau kita kuasain, nggak usah takut, udah pasti kita pasti jadi kaya gitu ya, atau memiliki true wealth yang sesungguhnya. Jadi ini adalah 3 bagian besar yang sangat-sangat harus kita perhatikan dan penting banget untuk kita mastering. Yang pertama itu adalah how to make money. Jadi yang pertama itu adalah making money. Ya tentu aja dong ya. Kalau kita nggak pernah making money, kalau kita nggak belajar gimana cara making money, how will we create wealth? Gimana kita bisa menciptakan kekayaan? Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman, itu adalah diligent atau rajin. So, making money ini adalah kendaraannya itu terserah dari yang kita pilih teman-teman ya. Jadi kendaraannya itu industri apa yang ingin kita masuki dalam upaya making money. Making money bisa juga dengan bekerja gitu ya. Jangan katakan bahwa kalau bekerja pada orang lain kita nggak bisa kaya gitu ya. Belum tentu ya. Karena sekali lagi bukan besarnya income kita yang menentukan kita bisa berhasil dan jadi have a true wealth atau tidak, tetapi ditentukan oleh beberapa hal lainnya yang akan kita bahas setelahnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah making money. Tentukan industri yang ingin industri atau kendaraan yang kita inginkan, yang kita cocok gitu ya. Passion kamu lah seenggaknya sebenarnya passion kita itu apa. Dan lalu kita belajar membangun skill di situ. Dan setelah kita punya skill ya, dan skill itu nggak pernah putus ya teman-teman. Keahlian itu selalu ada yang bisa kita bangun dan kita bangun. Dan be diligent enough ya, rajin itu kata kuncinya teman-teman ya. Untuk making money, untuk mengumpulkan wealth-nya ini di tahap pertama ini. Oke? Nah, yang kedua adalah ini yang juga sama penting ya teman-teman. Saving money. Ya, jadi udah making money, kita mesti bisa keeping money, ya, keep the money. Nah, banyak kalau di yang pertama itu making money semua orang, ya maksudnya pasti bisa gitu ya. Semua orang masuk akal, semua orang melakukannya. Oke, but di yang bagian yang kedua ini itu keeping money, saving money, as obvious as it is. Jadi ya pasti dong, lu kalau mau having wealth, kita bukan cuman creating money gitu. Kita bukan cuman bikin uang. Kita bukan cuma menghasilkan, tapi kita perlu punya kemampuan menyimpan. Nah di sini ternyata nggak semua orang bisa. Ya, ada yang karena punya memang mental block di dalam hal ini, ada yang memang kok gue susah banget nggak bisa disiplin, atau saya sudah berusaha disiplin tapi kok selalu ada alasan uang ini tahu-tahu hilang, tahu-tahu ketipu, tahu-tahu terpakai. Nah, jadi di sini kita perlu menggali dan perlu perlu membersihkan diri kita dan perlu belajar. Nah, ini kata kuncinya, disiplin ya. Jadi di bagian making money ini kata kuncinya adalah disiplin, teman-teman. Karena kalau kita nggak disiplin terhadap prinsip-prinsip keuangan yang kita udah tetapkan di awal, making money ini nggak akan pernah kesampaian. Dan kalau kamu nggak bisa di tahap kedua ini, maka kamu tidak akan sulit sekali untuk maju ke tahap berikutnya. Yang ketiga ini, tahapannya adalah berkisar tentang gimana kita investasi money, ya, menginvest uang kita atau membuat bisnis dengan uang kita yang ada. Kata kuncinya itu apa? Kata kuncinya di sini adalah learn atau belajar, ya. Mau belajar hal-hal yang baru yang sebenarnya itu di luar zona nyaman kita. Banyak orang yang berhenti hanya di tahap yang kedua, saving money.
Tetapi kalau kita mau benar-benar punya true wealth, kita harus bisa maju ke tahap yang ketiga ini, invest money. Karena sampai kita punya kemampuan untuk multiplying money, memultiplikasikan uang kita, maka true wealth ini akan sulit sekali atau sangat-sangat lambat. Kalau cuma saving money teman-teman, apalagi kita cuma saving itu di bank, bunganya itu kegerus sama inflasi. Tetapi kalau kita bisa punya keahlian untuk investasi money, untuk multiplying the money, ini kita tidak akan tergerus inflasi, tetapi kita bisa melipat gandakan keuangan kita. Jadi investasi money ini bisa apa aja sih teman-teman? Satu, kita bisa invest di bisnis ya. Mungkin kita mulai bangun bisnis baru gitu ya, atau misalnya temen ada yang butuh modal untuk bisnis baru, ya dengan uang yang kita udah kumpulin, ya tapi ya masuk akal aja ya teman-teman ya, punya budgetnya sendiri, kita bisa ikut invest di usaha mereka. Siapa tahu berkembang ya. Nah, bisa juga invest di saham. Tetapi sekali lagi, ini perlu keahlian yang berbeda dan kita perlu belajar lagi teman-teman ya. Jadi yang belajar itu karena kita perlu belajar mengelola resiko. Misalnya juga invest di properti, invest di apa lagi ya teman-teman? Sebenarnya kalau kita mau invest waktu kita untuk membangun social media properties ya, social media property itu seperti apa sih teman-teman? Misalnya Instagram account, FB account, YouTube account, kita bisa jadi influencer. Ini juga adalah bagian investment. Nah, ya jadi kita bisa bilang seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi 3 hal ini teman-teman, 3 tahapan ini penting sekali untuk kita jalanin. Dan yang keempat bonus dari saya adalah maintaining. Nah, maintaining ini adalah bagaimana kita membangun habit kita. Jadi balik-balik lagi gabungan dari semuanya untuk melakukan ketiga hal ini semuanya secara konsisten dan persisten. Jadi diperlukan apa teman-teman? Diperlukan habit, diperlukan disiplin untuk bisa melakukannya. Nah, banyak orang ya teman-teman gagal karena mereka tuh nggak sabar, tidak menjalani prosesnya, tetapi langsung terjun ke misalnya nih yang nomor 3. Ya, belum pernah kerja, belum punya pengalaman, tidak pernah menghasilkan, tidak juga pernah berdisiplin di dalam hal keeping money atau saving money, tetapi langsung masuk di dunia investasi. Di dunia investasi karena nggak pernah belajar, apalagi nggak pernah melewati tahap kedua ya, memanage money-nya, gimana untuk mengatur keuangannya, akhirnya uangnya banyak kegerus, ketipu gitu ya, atau istilah kata nih resikonya tinggi di sini. Dan kalau resiko tinggi, uangnya habis tanpa ada pemasukan, nah mulainya susah lagi. Coba kita belajar untuk bisa melewati 3 tahap ini. Sangat simpel kan teman-teman? Sangat simpel dan mastering this and for sure you will have that true wealth. Komen di bawah ini teman-teman tentang 3 money skills yang penting ini dan cek juga video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel kita dan tekan tombol bell notifikasi. And saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.